Halo Sobat Neo, apa kabar? Kita jumpa lagi di Neo Channel bersama saya Ki Anom. Kita akan melanjutkan materi pembahasan kita mengenai REST API. Pada materi sebelumnya, kita telah melakukan persiapan dan instalasi tools apa saja yang nanti akan kita gunakan untuk membuat REST server kita. Nah, pada materi di video sesi kali ini, kita akan melanjutkan pembuatan REST API kita, di mana nanti kita akan langsung menerapkan REST API yang RESTful. Nah, REST API yang RESTful seperti apa? Kita pernah mengulasnya di pembahasan mengenai REST dan juga HTTP. Teman-teman bisa lihat kembali di materi unit 2 mengenai REST dan HTTP. Nah, nanti kita akan langsung menerapkan REST server kita sehingga REST server kita menjadi RESTful. Nah, sekarang silakan teman-teman buka project web service yang kemarin telah kita install. Kemarin kita membuatnya dengan namanya web service, di mana untuk web service ini ada di dalam folder htdoc. Nah, silakan teman-teman masuk ke dalam project web service-nya. Silakan teman-teman buka web service ini ke dalam VS Code. Silakan teman-teman bisa klik kanan. Jika teman-teman memiliki Git Bash, silakan teman-teman bisa menggunakan terminal dari Git Bash. Atau jika teman-teman tidak menggunakan Git Bash, silakan teman-teman bisa menggunakan command prompt ataupun PowerShell. Nah, untuk memunculkan command prompt maupun PowerShell, silakan teman-teman tekan pada keyboard tombol Shift lalu klik kanan. Nah, di sini nanti ada Open PowerShell window here. Nah, ada juga yang tulisannya adalah Open command prompt window here. Jadi tidak masalah, silakan teman-teman gunakan salah satunya saja. Kita klik. Nah, setelah muncul terminal seperti ini, silakan teman-teman ketikkan kode spasi titik, lalu enter. Nah, nanti aplikasi web service kita akan dibuka ke dalam VS Code. Nah, ini untuk aplikasi web service-nya sudah dibuka di dalam VS Code. Oke, ini untuk get started-nya kita close saja. Dan untuk terminalnya kita close juga. Oke, seperti ini ya. Lalu untuk PowerShell-nya bisa kita close juga. Nah, kemarin kita sudah menginstal library yaitu REST server. Kemarin untuk REST servernya kita menggunakan referensi dari GitHub miliknya Chris Kakerguis. Nah, ini ya. Ini adalah library REST server untuk Cogniter. Nah, kemarin kita sudah menjalankan instalasinya, kita menginstalnya menggunakan Composer ini. Nah, jika teman-teman belum menginstalnya, silakan teman-teman bisa kopikan link Composer ini. Kita copy saja, lalu kita ke VS Code. Silakan teman-teman klik menu terminal, lalu pilih New Terminal. Atau teman-teman bisa menekan tombol pada keyboard yaitu Ctrl plus Shift plus Backtick secara bersamaan. Kita klik saja. Nah, nanti untuk terminalnya akan dibuka. Nah, untuk terminal yang kita gunakan di dalam VS Code, defaultnya adalah PowerShell. Nah, di sini di tempat saya ada beberapa default lainnya, yaitu ada Git Bash, ada command prompt, dan juga ada JavaScript. Silakan teman-teman bisa menggunakan salah satunya. Nah, kita gunakan saja yang default, yaitu PowerShell. Nah, kita pastekan link komposernya di sini ya. Kita pastekan di sini, lalu kita enter. Kita tunggu proses instalasinya. Untuk kecepatannya tergantung dari koneksi internet milik teman-teman. Oke, untuk instalasinya sudah selesai. Nah, jika teman-teman sudah berhasil instalasi, teman-teman bisa lihat di dalam folder vendor ini ada folder yaitu Chris Kakerguis, di mana untuk isinya ada folder src. Nah, untuk folder src ini ada yang namanya REST controller dan juga REST.php ini ya. Nah, nanti untuk REST controller ini yang nanti akan kita gunakan untuk pembuatan REST API kita. Nah, cara penggunaannya bagaimana? Kita bisa lihat di dokumentasi GitHub-nya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini untuk basic-nya. Teman-teman bisa buat sebuah file controller dengan nama yaitu api.php. Teman-teman bisa klik tombol copy yang ada di kanan ini ya. Teman-teman bisa klik.
Nah, sudah di copy, lalu teman-teman kembali ke VS Code. Kita ke controller, kita buat new file di dalam controller, klik kanan, new file. Lalu kita buat namanya adalah api.php. Kita enter saja. Nah, lalu untuk script yang tadi kita copy, kita pastekan di sini. Kita tekan Ctrl V. Ini untuk terminalnya, kita close saja. Nah, ini ya. Ini bisa kita save. Nah, kita memiliki sebuah controller yang namanya API, di mana untuk API ini akan extend ke REST controller. Nah, untuk REST controller ini adalah file dari REST server yang baru saja telah kita install, yaitu ada di folder vendor, yaitu di file REST controller ini. Nah, untuk menggunakan REST controller, teman-teman jangan lupa panggil ini ya, use /restserver/REST controller. Nah, ini ya, jangan lupa teman-teman panggil agar teman-teman bisa menggunakan REST controller ini. Oke, ini untuk tema VS Code-nya sepertinya di tempat saya terlalu gelap. Kita bisa ubah saja temanya. Kita ke File, lalu ke Preference, lalu ke Color Theme. Di sini kita gunakan saja yang ini ya, Mayukai Ado Card. Oke, sepertinya lumayan ya. Atau kita coba yang lebih terang lagi, biar tidak gelap. Oke, kita gunakan yang ini saja. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah membuat controller namanya API, di mana untuk API ini, kelasnya ini extend ke kelas REST controller. Nah, untuk REST controllernya ini adalah file dari library REST server yang tadi kita install, yaitu ini ya, REST controller. Nah, kita tidak akan ngotak-atik file yang ada di dalam vendor. Jadi untuk vendornya bisa kita kecilkan saja. Kita close saja untuk REST controller ini. Kita fokus ke api.php ini. Oke, jangan lupa untuk menggunakan REST controller, teman-teman harus memanggil library REST controller ini. Lalu untuk fungsi ini, kita ada contohnya yaitu userGet. Nah, ini fungsi userGet ini digunakan untuk menampilkan data user. Nanti kita akan coba tes. Tapi sebelum kita tes, ada beberapa konfigurasi yang harus kita lakukan. Kita ke config, lalu kita ke autoload. Nah, di dalam autoload ini, silakan teman-teman scroll ke bawah. Nah, teman-teman cari autoload libraries ini. Nah, di dalam autoload libraries ini, teman-teman bisa tambahkan library yaitu database. Nanti akan kita gunakan untuk koneksi ke database. Lalu, yang kedua adalah form validation. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk validasi inputan kita. Kita simpan. Lalu selanjutnya, selain autoload, kita ke config juga. Ada beberapa konfigurasi di config. Yang pertama adalah base URL-nya. Kita jangan lupa set untuk base URL. Nah, ini untuk base URL kita bisa isikan saja link ke project web service-nya. Nah, untuk linknya kita bisa tes di browser. Silakan teman-teman akses localhost lalu /web service. Oke, ini ada error untuk koneksi database, tidak masalah karena kan tadi kita sudah ngeset autoload ini ya. Jadi kita nanti akan ngeset untuk konfigurasi database-nya. Tapi untuk sementara kita abaikan dulu. Kita hanya butuh untuk linknya. Ini untuk linknya bisa kita copy. Kita tekan Ctrl+C untuk copy. Lalu kita kembali ke config. Lalu kita isikan di dalam base URL ini. Kita pastekan di sini. Lalu selanjutnya kita set untuk autoload-nya. Di dalam config ini ada konfigurasi Composer autoload. Nah, ini untuk secara default ini adalah false. Kita harus mengaktifkan di mana agar Composer autoload ini mengakses autoload yang ada di dalam vendor ini. Nah, di dalam vendor ini ada autoload. Nah, nanti kita akan mengakses autoload.php yang ada di dalam vendor ini. Nah, untuk caranya bagaimana? Teman-teman bisa gunakan seperti ini. Lalu teman-teman ketikkan vendor/autoload.php. Oke, teman-teman bisa simpan. Nah, untuk konfigurasinya seharusnya sudah. Nah, untuk ngetesnya, tadi kan kita sudah punya
controller yaitu API ini, kita akan coba ngetes untuk menampilkan data user. Nah, untuk ngetesnya kita menggunakan yang namanya Postman. Silakan teman-teman buka Postman-nya. Nah, ini untuk Postman-nya. Nah, untuk dapat menggunakan Postman, teman-teman harus memiliki akun di Postman. Silakan nanti teman-teman bisa mendaftarkan akun, membuat akun di Postman, atau teman-teman bisa sign in atau login menggunakan akun Gmail. Nah, di sini langkah pertama untuk dapat menggunakan Postman, tadi yang pertama teman-teman harus punya akun, lalu teman-teman login ke dalam Postman-nya. Lalu yang kedua, teman-teman harus menyiapkan dulu untuk workspace-nya. Nah, di sini saya sudah memiliki workspace yaitu Neo Channel. Saya tinggal menggunakan workspace yang sudah saya buat. Nah, jika teman-teman belum memiliki workspace, silakan teman-teman bisa klik workspace ini, lalu teman-teman bisa create workspace. Nah, lalu teman-teman buat workspace-nya, masukkan namanya, yang wajib adalah nama, untuk summary-nya optional, lalu teman-teman bisa pilih untuk visibility-nya, bisa personal, private, team, atau public. Jika sudah, teman-teman bisa langsung klikkan tombol create workspace ini. Nah, saya menggunakan workspace yang sudah saya miliki, yaitu Neo Channel. Nah, silakan teman-teman klik tombol plus ini ya, untuk membuat request. Ini untuk overview-nya saya close saja. Nah, untuk request-nya, teman-teman bisa akses URL-nya di sini. Teman-teman bisa memasukkan URL-nya. Nah, URL-nya tadi adalah ini ya. Localhost web service ini. Ini kita copy lagi. Kita pastekan di dalam sini. Di dalam Postman-nya. Kita pastekan. Nah, jangan lupa kita tambahkan index.php / kita akses controller-nya. Tadi controller-nya adalah API / kita akses fungsinya. Fungsi yang akan kita akses tadi adalah user ini ya, users. Nah, ini untuk underscore get-nya ini tidak kita sertakan karena ini adalah metodenya. Nah, kita cukup mengetikkan users. Nah, get-nya itu kita pilih dari sini ya. Nah, kita pilih metodenya adalah get. Lalu kita tinggal send saja. Oh, ini ada error. Errornya kita lihat di preview. Ini kita maximize saja. Errornya adalah, koneksi masalah database ya. Untuk koneksi ke database, kita belum menggunakan database. Jadi untuk library autoload-nya ini, kita matikan dulu ya untuk yang database. Karena kita akan ngetes dulu apakah REST server yang telah kita install sudah berjalan atau belum. Oke, kita simpan. Kita coba refresh lagi ya untuk Postman-nya, kita send ulang. Nah, jika berhasil, nanti datanya akan tampil seperti ini ya. Kita pilih pretty untuk melihat tampilan JSON-nya. Nah, nanti untuk output-nya ini berupa JSON. Jadi di sini ada JSON, 2 data, John dan juga Jim. Nah, ini untuk datanya dari sini ya, dari API ini ya, John dan juga Jim. Nah, ini untuk data yang ditampilkan ini sifatnya adalah statis. Nah, nanti kita akan membuat data yang kita tampilkan itu kita peroleh dari database. Nah, sekarang kita coba buat untuk database yang nanti akan kita gunakan. Kita bisa gunakan SQLiok yang kemarin telah kita install. Silakan teman-teman buka untuk SQLiok-nya. Nah, ini adalah SQLiok di tempat saya. Silakan teman-teman buat database. Teman-teman bisa klik kanan di bagian sebelah kiri ini ya. Teman-teman bisa pilih create database. Atau teman-teman bisa klik menu database, lalu pilih create database. Teman-teman buat saja database namanya web service atau nama sesuai dengan keinginan teman-teman. Lalu klik create. Oke, sudah. Nah, kita buat juga untuk tabelnya ya. Ini tabelnya masih belum ada. Kita akan membuat tabel buku. Kita buat untuk tabelnya, kita klik kanan, lalu create table. Nah, di sini kita masukkan yang pertama ada ID, lalu judul, lalu penulis, tahun,
penerbit, cover, stok, harga beli, harga jual. Untuk timestamp-nya kita bisa gunakan created at, updated at, dan juga deleted at. Oke, untuk ID kita gunakan tipe datanya integer. Lalu untuk judul kita gunakan varchar. Varchar 100 saja. Atau kita maksimalkan, kita gunakan saja 255. Penulisnya kita gunakan varchar juga 100. Tahunnya kita gunakan year. Atau teman-teman bisa gunakan integer dengan panjangnya 4. Lalu penerbitnya kita gunakan varchar 100. Covernya juga varchar 255. Stoknya integer. Harga beli integer. Atau teman-teman bisa gunakan float. Sama saja, nggak masalah. Lalu untuk created at, updated at, dan deleted at kita gunakan datetime. Kayak gini ya. Untuk ID-nya kita gunakan primary key. Sifatnya auto increment. Dan not null. Lalu untuk judul not null, penulis not null, tahun not null, penerbit, covernya kita not null juga, stoknya not null, harga beli, harga jual not null, created at not null, updated at not null. Nah, untuk deleted at-nya kita biarkan null saja. Jika sudah, silakan teman-teman save. Oh ya, untuk created at dan updated at teman-teman bisa set langsung di sini. Untuk defaultnya kita gunakan saja current timestamp. Kita copy saja untuk updated at-nya. Oke, jika sudah silakan teman-teman klik save. Oh, tabel name-nya belum kita buat ya. Nama tabelnya adalah buku. Oke, kita save. Yes. Nah, tabel buku sudah berhasil kita buat. Nah, sekarang kita isi untuk data dummy-nya. Kita klik tabelnya, lalu pilih tab tabel data ini. Nah, silakan teman-teman isikan di sini. Misalnya judulnya adalah mencari cahaya. Penulisnya Kianom. Tahunnya 2014. Penerbitnya Bitrate. Covernya kita kosongkan dulu. Stoknya 100. Harga belinya 20.000. Harga jualnya 30.000. Oke, seperti ini. Lalu kita tambahkan juga judul yang lainnya, misalnya Laskar Pelangi. Penulisnya adalah Andrea Hirata. Tahunnya kita anggap aja tahunnya 2010. Penerbitnya Bentang. Covernya kita kosongkan, stoknya 1000. Harga belinya mungkin 35. Harga jualnya 40. Oke, kita tekan save ini, atau teman-teman tinggal tekan panah ke atas atau panah ke bawah pada keyboard. Kita coba refresh. Nah, untuk created at dan updated at sudah terisi tanggal saat ini. Tanggal di mana data ini diinput ya. Nah, sekarang kita ingin menampilkan data buku ini menggunakan REST API kita. Nah, sekarang kita set dulu untuk koneksinya. Kita kembali ke VS Code. Kita ke autoload. Ini ya, kita kembalikan di sini, kita tambahkan database agar kita dapat menggunakan database. Kita simpan. Lalu kita set untuk database-nya, kita ke file database.php ini. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada username. Nah, untuk username defaultnya adalah root. Passwordnya kita kosongkan. Lalu untuk nama database-nya adalah web service. Untuk nama database-nya ini ya, web service ini. Oke, jika sudah kita simpan. Oke, untuk konfigurasinya sudah selesai. Ini bisa kita close, ini kita close, autoload-nya kita close. Untuk API-nya ini kita close saja. Kita tidak menggunakan API ini, tapi untuk API ini bisa kita gunakan sebagai referensi.
Nah, kita buat controller untuk menampilkan data buku. Kita klik kanan di folder controller, kita new file, lalu kita buat nama controllernya adalah buku.php. Jangan lupa untuk buku nama huruf pertamanya adalah kapital. Kita gunakan PHP, kita buat kelas, nama kelasnya adalah buku. Usahakan untuk nama kelas dan nama filenya samakan saja ya. Lalu untuk kelas ini kita extend ke REST controller. Oke, ini typo, REST controller. Nah, untuk dapat menggunakan REST controller, jangan lupa kita panggil library-nya. Kita panggil library ini ya. Nah, ini kita panggil, kita copy, lalu kita pastekan di sini. Oke, oh ini tidak ada kurung seperti ini ya. Jadi cukup kurung kurawal saja. Kita sudah punya controller yaitu buku. Kita simpan. Nah, kita buat sebuah fungsi. Nama fungsinya adalah index. Nah, jangan lupa untuk metodenya karena kita untuk menampilkan data, kita gunakan metodenya yaitu get. Untuk parameternya kita kosongkan terlebih dahulu. Nah, untuk isi dari get, kita bisa ketikkan saja untuk ngetes apakah bisa diakses untuk get ini ya, untuk indeksnya ini. Kita bisa gunakan echo. Nah, untuk isinya adalah ini adalah halaman get index. Misalnya seperti ini saja. Kita simpan. Lalu kita coba jalankan di dalam Postman-nya. Kita kembali ke Postman. Nah, di sini untuk linknya kita biarkan. Kita tinggal ganti controllernya. Nah, sebelumnya controllernya adalah API. Kita gunakan controller yang namanya buku. Lalu slash. Fungsinya tadi adalah index. Gitu ya. Kita coba send. Nah, di sini untuk index pesannya sudah tampil. Ini adalah halaman get index. Nah, berhubung ini fungsinya adalah index, kita bisa juga tidak mengakses indeks ini tidak masalah. Jadi kita cukup akses controller yaitu buku. Nanti secara default dia akan mengakses fungsi index. Nah, nanti disesuaikan dengan metodenya adalah get. Kita send. Nah, gini ya. Nah, bagaimana jika ada lebih dari satu fungsi indeks? Bisa-bisa saja ya. Misal ini kita kopikan saja. Lalu misal di sini kita ganti metodenya adalah post gitu ya. Ini adalah halaman post index. Seperti ini kita simpan. Lalu kita kembali ke Postman. Kita coba send lagi. Nah, untuk get sudah berjalan. Lalu kita ganti metodenya, kita ganti post. Kita send. Nah, pesannya sudah tampil sesuai dengan yang kita tuliskan di dalam masing-masing fungsinya ya. Nah, jika kita menggunakan CI biasa, ini kita hanya bisa membuat satu fungsi di dalam satu controller. Jadi tidak boleh ada fungsi yang duplikat. Nah, sedangkan di dalam REST server kita bisa membuat fungsi yang sama, di mana dengan syarat untuk metodenya kita bedakan. Oke, ini kita simpan. Nah, sekarang kita akan menampilkan data buku ya. Jadi harapannya teman-teman sudah menguasai CI3 ini. Jika teman-teman masih belum memahami mengenai CI3, silakan teman-teman pelajari terlebih dahulu mengenai CI3. Untuk playlist mengenai CI3, silakan teman-teman bisa cari di channel YouTube ini. Oke, kita lanjutkan. Untuk mengakses data, kita memerlukan yang namanya model. Di mana untuk model itu kita gunakan untuk koneksi ke database. Jadi nanti untuk controller ini akan mengakses model, di mana modelnya ini nanti akan mengakses database. Nah, kita buat modelnya terlebih dahulu. Kita ke folder model ini, kita klik kanan, lalu new file. Nah, untuk nama modelnya kita buat saja yaitu mbuku.php. M itu artinya model gitu ya. Kita enter. Nah, di dalam model ini, di dalam mbuku ini kita gunakan juga PHP. Kita buat kelas. Nama kelasnya adalah mbuku. Kita samakan dengan nama filenya. Kita extend
Karena ini berhubungan sama model, kita extend ke model, ke ci_model. Seperti ini. Kita buat sebuah variabel private. Nah, untuk variabel private ini nanti hanya bisa diakses di dalam kelas mbuku ini. Nama variabelnya adalah tabel atau tbl gitu aja ya. Tbl buku. Nah, tabel buku kita ambil dari tabel yang namanya buku. Kita buat sebuah fungsi. Kita gunakan func. Kita kasih public ya, public function. Nah, nama fungsinya yaitu get data gitu ya. Nah, kita returnkan. Kita gunakan this db get. Nah, kemudian di dalam get ini kita akses tabelnya. Kita akan menampilkan isi dari data buku. Kita akses tabel buku. Nah, untuk tabel buku kita sudah tampung di dalam variabel yang namanya tabel buku. Nah, berhubung untuk variabel ini adalah variabel private, kita gunakan this panah, lalu underscore tabel buku, lalu panah, kita gunakan result array, kita tampilkan sebagai array. Nah, seperti ini ya. Kita simpan. Lalu untuk fungsi ini kita akses di dalam controllernya. Kita kembali ke controller buku. Kita akses di sini ya. Kita buat sebuah variabel namanya data buku. Di mana untuk data buku ini nanti akan mengakses fungsi get data yang ada di dalam mbuku. Tapi sebelumnya kita panggil dulu untuk mbukunya ini ke dalam controller buku ini ya. Nah, agar bisa digunakan di semua fungsi, kita buat saja fungsi construct function lalu underscore construct. Ini ya, di dalam construct ini kita tambahkan script yaitu parent.2.2 underscore construct .2 seperti ini. Oh, ini typo, kurang S ya. Nah, di dalam construct ini kita akses modelnya, kita gunakan this load. Kita gunakan untuk ngeload modelnya. Nah, load model ini ya. Nah, model yang akan kita load adalah model m_buku. Nah, untuk modelnya ini bisa kita inisialkan menggunakan buku. Oke, gini. Jangan lupa titik koma. Nah, model bukunya sudah kita load, yaitu model mbuku, di mana kita inisialkan namanya adalah buku. Nah, berarti di dalam fungsi indeks ini, di variabel data buku ini mengakses model this. Nama modelnya kita bisa gunakan mbuku seperti ini ya. Karena kita sudah inisialkan, kita cukup panggil buku. Lalu kita akses fungsi yaitu get data. Nah, seperti ini. Kita tes dulu. Kita gunakan echo. Apakah data buku ini sudah berhasil kita get atau belum. Kita simpan. Lalu kita kembali ke Postman. Kita kembalikan untuk metodenya ke get, lalu kita send ulang. Oke, ada error di sini. Jika teman-teman bingung baca errornya, teman-teman bisa pindahkan ke preview. Nah, di sini ada error array to string conversion. Controller buku line 16. Kita lihat controller buku line 16. Nah, di sini errornya ya. Oh, kita tidak bisa menggunakan echo. Tapi kita gunakan yang namanya vardam. Vardam itu mirip echo ya. Nah, seperti ini. Kita simpan, lalu kita send lagi untuk Postman-nya. Kita send. Nah, ini untuk datanya sudah berhasil kita peroleh ya. Berarti tidak ada masalah untuk pengaksesan datanya. Nah, sekarang kita akan konversi untuk data ini ke dalam JSON. Nah, untuk konversi ke dalam JSON, kita bisa lihat referensi dari api.php. Nah, ini ya, kita gunakan this response ini. Kita copy, lalu kita pastekan di dalam sini. Ini untuk vardamnya kita hapus saja, kita pastekan. Nah, seperti ini. Tinggal untuk statusnya kita ubah menjadi true. Lalu untuk message-nya adalah
data ditemukan. Misalnya seperti itu ya. Atau berhasil mendapatkan data gitu aja. Berhasil mendapatkan data. Nah, ini jika berhasil, berarti di sini kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Kita gunakan $data buku. Nah, seperti ini ya. Ini artinya jika data buku itu ada isinya, nanti akan menampilkan respon ini, di mana untuk responnya adalah statusnya true, message-nya adalah berhasil mendapatkan data, dan status code-nya kita gunakan self .2.2 HTTP OK. HTTP OK ini ya. Nah, seperti itu. Ini jika data bukunya berhasil didapatkan. Nah, sekarang jika datanya tidak ditemukan bagaimana? Kita tambahkan else di sini. Else. Lalu kita gunakan respon yang sama. Ini kita copy saja, kita pastekan di dalam else-nya. Tinggal untuk statusnya kita ganti false. Untuk message-nya kita ganti data tidak ditemukan. Lalu untuk status code-nya kita gunakan HTTP not found. Nah, seperti itu. Kita simpan. Lalu kita coba jalankan di dalam Postman. Ini tinggal kita send ulang saja. Nah, oke gini ya. Data sudah berhasil didapatkan, statusnya true, message-nya berhasil mendapatkan data. Nah, di sini kita kurang. Untuk datanya itu apa? Yang kita dapatkan itu apa? Kita perlu menampilkan di sini ya. Kita kembali ke VS Code-nya. Nah, di sini kita tambahkan result. Sebenarnya untuk penamaannya bebas ya. Teman-teman bisa gunakan result, bisa gunakan data. Nah, yang ingin kita tampilkan adalah data buku. Nah, seperti ini ya. Kita simpan, lalu kita send ulang untuk Postman-nya. Kita send lagi. Nah, ini ya, statusnya true. Untuk message-nya berhasil mendapatkan data. Nah, data yang berhasil didapatkan ada di dalam array result. Nah, untuk data yang berhasil didapatkan ada di dalam array result. Oke, gini ya. Oke, kita sudah selesai untuk membuat API untuk menampilkan list data buku. Nah, ini untuk Postman-nya ini, untuk request-nya ini sebenarnya bisa kita simpan. Jadi jika sewaktu-waktu kita butuh untuk ngetes lagi, kita tinggal manggil. Nah, kita bisa klik save ini ya. Kita klik save. Nah, untuk penamaannya apa? Kita bisa buat namanya di sini adalah list buku. Kita buat koleksi. Koleksinya adalah web service. Gitu ya, kita create. Nah, kita pilih koleksinya, lalu kita pilih save. Nah, misal kita close ini untuk list bukunya, kita memiliki koleksi di sini yaitu web service. Nah, di sini ada request yang tadi kita simpan yaitu list buku. Kita bisa double klik saja. Nah, tinggal kita send ulang. Oke, gitu ya. Jadi kita bisa simpan. Jika sewaktu-waktu kita membutuhkannya untuk diakses, kita tinggal cari di dalam koleksi kita. Oke teman-teman, kita sudah selesai membuat REST API untuk menampilkan list data buku. Nanti untuk materi selanjutnya, kita akan mencoba membuat API untuk menampilkan detail data buku, insert, update, dan juga delete. Semoga materi pada video kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Saya Keanu mundur diri dan salam coding.